pada bagian freezer hanya sebagian rak yang beku. Pada bagian freezer ini hanya sekitar 2 atau 3 rak yang membeku dan yang lainnya mencair. Nah, setelah melakukan beberapa pengecekan pada bagian kulkas, saya mendapatkan ada kebocoran pada bagian pipa kondensor seperti ini. Ini adalah kebocoran. Ini adalah oli ataupun freon yang merembes pada pipa kondensor. Ini disebabkan oleh hawa air laut itu menyebabkan korosi pada pipa-pipa kulkas. Pipa-pipa seperti ini dengan cara diamplas, kemudian kita las ulang, kita perbaiki pengelasannya, kemudian kita isi freon kembali. Selamat mencoba. Baik, sebelum kita melakukan proses pengelasan pada pipa-pipa kulkas, pertama-tama yang akan kita kerjakan adalah membersihkan semua sisa-sisa kotoran seperti ini. Setelah bersih, kemudian baru proses pengelasan kita kerjakan. Kita bersihkan dulu semua kerak-keraknya. Nanti setelah bersih, baru kita melakukan proses pengelasan. Sekarang untuk evaporator kita dryer menggunakan hot gun. Fungsi dari pemanasan seperti ini adalah untuk mencegah adanya kondensasi pada bagian evaporator ini, karena sebelum melakukan proses pengerjaan, saya akan melepas pipa pada bagian kondensor. Yang saya takutkan adalah ketika pipa ini saya lepas dan udara masuk ke dalam sistem, karena di sini terjadi pembekuan, maka yang dikhawatirkan adalah terjadi kondensasi pada bagian dalam evaporator. Nah, apabila ini terjadi, maka di dalam evaporator akan terjadi uap air yang ada dalam evaporator itu tidak akan muncul akibat proses kondensasi pada evaporator. Baik, untuk proses selanjutnya adalah proses vakum. Nah, tujuan proses vakum ini sebenarnya bukan untuk langsung melanjutkan pengisian freon, tapi untuk menghilangkan sisa-sisa freon yang ada dalam sistem, sehingga pada saat proses pengelasan pipa-pipa itu tidak terjadi ledakan-ledakan kecil yang diakibatkan oleh adanya sisa-sisa gas ataupun freon pada sistem. Jadi ketika pipa ini sudah kita las, itu tidak terjadi ledakan karena sudah tidak ada sisa freon dalam pipa-pipa pada kulkas. Kita matikan. Kemudian kita biarkan udara masuk kembali ke dalam kulkas. Inti dari pengerjaan ini adalah yang kita vakum adalah sisa freon, kemudian kita ganti dengan udara yang masuk ke dalam sistem kulkas. Usahakan untuk sebelum melakukan proses pengelasan seperti ini, benda yang akan dilas itu harus bersih dari kotoran ya, sehingga pada saat pengelasan perak ataupun pakan las ini masuk ke dalam sela-sela pipa.
Jauh-jauh aja, dosa lihat bloknya tuh. Mati dulu. Nah, untuk borak ini supaya pada saat proses pengelasan itu lebih mudah untuk lengket ya.
Baik, setelah melakukan proses pengelasan, kita cek satu persatu sisa pengelasan yang tadi kita las. Siapa tahu ada terjadi kebocoran. Untuk mengeceknya seperti ini menggunakan cermin. Kita cek seperti ini. Setelah kita cek menggunakan cermin, kemudian kita boleh menggunakan air sabun untuk pengecekan apakah terjadi kebocoran. Oke. Baik, selanjutnya proses yang akan kita kerjakan adalah proses pemvakuman dari kulkas ini. Untuk waktu yang kita pergunakan untuk proses vakum ini adalah sekitar 15 menit ya. Nah, ini adalah mikron vakum manual. Ini juga bisa menjadi acuan seberapa dalam kedalaman vakum. Jadi selain menggunakan manifold seperti ini, saya juga mengecek pada alat ini ya. Oke. Nah, kita ya. Baik, sekarang waktu untuk menyelesaikan proses vakum sudah selesai. Sekarang saya akan mematikan vakum. Nah, sebelum melakukan proses pengisian freon, maka yang harus kita perlu perhatikan di sini adalah menentukan berapa jumlah refrigeran ataupun freon yang akan kita isi. Oke, lihat di sini. Pada nameplate ini terbaca untuk refrigeran sekitar 250 gram dan untuk jenis freonnya adalah R134A. Oke, yuk. Di sini freon yang kita gunakan adalah R134A. Untuk jumlah freon yang akan diisikan adalah sekitar 250 gram. Jadi sebelum melakukan proses pengisian, setting dulu berapa jumlah freon yang akan saya isi. Di sini saya akan menekan tombol set. Kemudian saya menggunakan pas seperti ini. 1, 2, kemudian nah di sini 250, namun yang saya setting adalah 255. Untuk 5 gramnya ini akan saya pergunakan untuk memflushing udara yang ada dalam selang manifold ini. Oke. Kemudian saya menekan tombol run seperti ini. Nah, melonggarkan sedikit ini untuk membuang angin yang ada dalam selang manifold. Setelah itu proses pengisian kita lanjut. Pada alat ukur terbaca sekitar 50 gram freon yang sudah masuk ke dalam sistem kulkas. Jadi kita akan berhenti mengisi apabila freon telah mencapai 255 gram. Alat ini dia akan otomatis menutup valve pengisian freon apabila telah sampai ke 255 gram, otomatis ya. Oke, matikan dulu. Alat ini akan menghentikan proses pengisian apabila freon telah sampai pada berat 255 gram. Jadi kita perhatikan saja. Sekarang freon sudah berada pada berat sekitar 250 gram yang dimasukkan ke dalam kulkas. 230, 240. Nah, lampu ini telah mati, pertanda freon ataupun gas sudah terisi sebanyak 255 gram. Jadi untuk proses pengisian kita sudah stop, tidak perlu lagi menunggu berapa lama untuk melihat apakah freon ini telah cukup. Menggunakan alat ini mempersimpel dan mempercepat proses pengerjaan pengisian freon. Oke. Mengecek kebocoran pada unit kulkas menggunakan air sabun. Kita cek pada titik-titik yang tadi telah kita las.
apa kau bilang? Sambil dicek ada bocor-bocor Pak. Jadi jangan asal dikasih air sabun, tapi sambil dicek juga. Nah, ini lagi cek di sambungan itu. Baik, sekarang setelah menghidupkan kulkas kurang lebih sekitar 1 jam, pada jarum manifold terbaca sekitar 0 PSI. Jarum manifold terbaca 0 PSI dan temperatur pada filter terbaca sekitar 56 derajat, dan untuk kompresor berkisar 66 derajat atau 67 derajat Celcius. Untuk pipa kondensor sendiri temperaturnya sekitar 43 derajat Celcius, dan untuk filter ini kita cek ulang itu sekitar 47 derajat Celcius. Dan untuk temperatur dari evaporator itu terbaca minus 13 derajat, dan untuk bagian bawahnya terbaca minus 14 derajat Celcius. Pada bagian evaporator ini sudah mengeluarkan uap ya, uap dingin. Berarti untuk proses pengisian sudah selesai. Demikianlah proses perbaikan kulkas Isar 8 rak dengan kerusakan sudah ini. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.